Kuliah Manajemen Logistik, Bapak Safari Hasan. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan audit dan evaluasi kinerja logistik pada RS Mawar untuk periode Januari hingga Maret 2025. Dan saya Najwa Triseptiana dengan NIM 10827023. Berikut mari kita lihat data dasar RS Mawar pada periode Januari hingga Maret 2025. Selanjutnya stok outright. Rumus yang digunakan yaitu jumlah perhitungan yang tidak terpenuhi dibagi total permintaan lalu dikali 100%. Hasil perhitungan menunjukkan nilai stok outright sebesar 3%, sehingga belum memenuhi target rumah sakit yaitu 0%. Yang kedua, ITR digunakan untuk melihat kecepatan perputaran stok obat. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai ITR sebesar 12 kali per tahun. Nilai ini menunjukkan pengelolaan persediaan sudah cukup baik karena sudah melebihi target rumah sakit yaitu 10 kali per tahun. Ketiga, waste ratio menunjukkan presentasi kerugian akibat obat rusak dan kadaluarsa. Hasil perhitungan menunjukkan waste ratio sebesar 3%. Nilai ini masuk di atas standar rumah sakit yaitu kurang dari 2%, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada sistem pengelolaan stok. Yang terakhir, hasil perhitungan menunjukkan akurasi stok sebesar 90%. Hal ini berarti masih terdapat ketidaksesuaian antara stok fisik dengan data pada sistem, sehingga diperlukan peningkatan disiplin, pencatatan, dan monitoring stok. Selanjutnya, berdasarkan tabel gap dapat dilihat bahwa ITR sudah memenuhi target, namun stok outright masih berisiko tinggi, waste ratio boros, dan akurasi stok lemah. Jadi, masih belum tercapai standar rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian stok dan pencatatan logistik masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, 3 rekomendasi SMART untuk memperbaiki indikator yang paling buruk. Yang pertama, menetapkan safety stock obat vital agar selalu tersedia stok cadangan sehingga risiko kehabisan obat dapat dikurangi. Kedua, menerapkan sistem reorder point atau ROP, yaitu menentukan batas minimum stok yang menjadi tanda untuk segera melakukan pemesanan ulang sebelum stok habis. Ketiga, melakukan monitoring stok obat vital secara mingguan agar potensi kekosongan stok dapat terdeteksi lebih cepat dan segera ditindaklanjuti. Ketiga rekomendasi ini dipilih karena fokus langsung pada penyebab terjadinya stok outright. Jika diterapkan secara konsisten, diharapkan stok outright dapat rutin dari 3% menjadi 0%, sesuai target rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Selanjutnya, prioritas rekomendasi. Berdasarkan matriks dampak versus usaha, rekomendasi diurutkan berdasarkan tingkat dampak yang diberikan terhadap penurunan stock out dan usaha yang diperlukan untuk melaksanakannya. Yang pertama, prioritas 1, menentukan safety stock obat vital dipilih sebagai prioritas utama karena memberikan dampak paling besar dalam mencegah kekosongan obat dengan usaha yang relatif rendah. Safety stock berfungsi sebagai stok cadangan saat terjadi peningkatan kebutuhan atau keterlambatan pengiriman. Yang kedua, prioritas menerapkan sistem reorder point atau ROP menjadi prioritas kedua karena membantu menentukan kapan pemesanan ulang harus dilakukan. Dampaknya tinggi terhadap pencegahan stock out, tetapi memerlukan usaha lebih dibandingkan safety stock karena membutuhkan perhitungan dan pengelolaan yang lebih terstruktur. Yang ketiga, prioritas monitoring stok obat vital mingguan menjadi prioritas ketiga karena berfungsi sebagai pengawasan dan deteksi dini. Meskipun mudah dilakukan, dampaknya tidak sebesar 2 rekomendasi sebelumnya karena hanya membantu memantau kondisi stok. Dengan menerapkan ketiga rekomendasi tersebut secara bertahap dan konsisten, diharapkan stok outright dapat turun dari 3% menjadi 0% sesuai target rumah sakit.